sampai melihat adiknya dipukuli sampai mati di depan mata. Kakak yang dianggap bodoh itu hanya teriak satu kata pedang datang. Dalam sekejap, langit langsung berubah gelap dan angin kencang berhembus. Aura mengerikan muncul dari semua pedang di sekitarnya. Dalam waktu singkat semua pedang terbang mengelilingi si gadis, membentuk jurus pedang yang sangat kuat. Melihat ini, wajah lawan langsung pucat ketakutan. Dengan panik ia mengayunkan pedang, berusaha menyerang gadis itu dengan satu serangan mematikan. Tapi gadis itu dengan cepat menjepit pedangnya dengan tangan kosong, lalu langsung menebas dan mengalahkan lawannya dengan satu serangan. Semua orang yang melihat langsung sangat terkejut. Tak ada yang menyangka seorang gadis bodoh ternyata menyimpan kekuatan sekuat itu. Ternyata sejak lahir gadis ini mengidap kelainan mental. Belum dewasa sudah dikirim ke gunung untuk belajar. Namun keluarganya tidak tahu bahwa dia punya bakat tinggi dalam ilmu pedang. Setelah menerima ajaran dari gurunya, dalam waktu 3 tahun dia sudah menguasai semua kemampuan sang guru. Melihat kekuatannya sudah cukup, sang guru pun ingin mengirim dia pulang untuk berbakti pada orang tua. Sebelum berangkat gurunya juga bilang kalau ada kesulitan bisa kembali dan pinjam uang. Setelah itu gadis itu pulang dengan hati senang. Begitu sampai di depan rumah, dia melihat adiknya sedang berlatih silat di halaman. Seperti waktu kecil, dia manja pada adiknya dan minta dipeluk. Adiknya tak bisa menolak, lalu memberinya kantong harum yang sudah disiapkan dengan hati-hati. Gadis itu senang dan menerimanya dengan bahagia, lalu langsung memeluk adiknya dengan erat. Tapi tiba-tiba sepupu mereka datang dengan membawa orang untuk cari masalah, mengejek mereka berdua sebagai orang lemah. Adiknya yang marah langsung melawan, tapi langsung kalah dalam sekejap. Melihat itu si kakak mulai memberi arahan pada adiknya, hanya dengan 1-2 petunjuk. Adiknya langsung berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan sepupunya. Sepupu itu pun malu dan marah. Saat keduanya membalikkan badan dia langsung menyerang diam-diam. Karena tidak siap mereka berdua pun terjatuh. Tepat saat itu, kepala keluarga datang. Tapi sepupu mereka malah memfitnah dan menuduh semua salah mereka berdua. Karena kepala keluarga memang menyukai sepupu itu. Dia langsung membawa mereka ke balai hukum keluarga. Dengan keyakinan penuh dia bilang, keluarga tempat mereka berasal sudah semakin lemah. Dengan dukungan orang-orang, kepala keluarga pun memaksa memakai hukum keluarga. Melihat adiknya kesakitan, si kakak tak tahan lagi. Dengan teriakan keras, kekuatan dalam tubuhnya akhirnya meledak. Dia langsung berkata tidak akan biarkan mereka menyakiti adiknya. Saat itu ayah mereka datang tepat waktu. Tapi kepala keluarga dan para tetua sudah bekerja sama menjebak mereka. Ayah mereka tahu bahwa berdebat dengan kepala keluarga tidak akan ada hasil. Lalu dia memutuskan membawa anak-anaknya pergi. Namun dihalangi oleh kepala keluarga, yang memaksa agar ayah gadis itu menyerahkan kitab pedang warisan leluhur. Kalau tidak mereka tidak boleh pergi hari itu juga. Tapi sang ayah langsung menolak. Melihat sikap keras kepala itu, kepala keluarga langsung mencabut pedang dan ingin menghukumnya. Namun berhasil dihentikan oleh sang ayah. Melihat suasana semakin memanas, kepala keluarga tiba-tiba usulkan cara damai, yaitu harus menang dalam pertandingan keluarga. Ayah si gadis langsung setuju. Hari pertandingan pun tiba. Di atas arena, pihak lawan mengirim jagoan muda terbaik mereka. Sementara dari pihak si gadis justru sepupu mereka yang sombong naik ke arena. Melihat dia begitu percaya diri, keluarga pun merasa bangga. Tapi begitu pertandingan dimulai dia langsung kalah. Mengetahui lawan begitu kuat, adik si gadis memutuskan maju sendiri. Namun tetap saja kalah. Sang ayah akhirnya turun tangan demi kehormatan keluarga. Tapi langsung dikalahkan dalam satu gerakan. Lawan bahkan berkata ini arena untuk anak muda. Lalu dengan dingin ia maju, memotong urat tangan ayah si gadis, dan merebut kitab pedang warisan dari pelukannya. Di depan semua orang dia menyatakan dirinya akan menjadi nomor 1 di dunia. Di bawah arena, melihat ayahnya dipermalukan dan kalah telak, sang kakak akhirnya tak bisa diam lagi. Langsung melompat naik ke atas arena.